Nanti mau coba ya Prap ya itu apa jus Harus. apa tadi jusnya namanya brokoli nanas bronas. Oke, Jadi berbicara sama mana tadi ya? teroris itu kan tidak bisa bergerak tanpa adanya dana. Nah sekarang jika memang orang-orang ini sudah terpencar, individu, saya heran dari mana itu uangnya ya? Dana-dana mereka itu dari mana asalnya? Kalau yang dukungan dana dari Al-Qaeda itu saya kira udah berhenti. Sudah berhenti? Sejak kapan itu kira-kira Sejak berhenti? tahun 2009 kira-kira udah berhenti mereka. Kemudian mereka mencari dana macam-macam. Terorisme itu tidak bisa terpisah. Yang pertama dengan kriminalitas, yang kedua dengan kerusuhan. Dan kerusuhan maksudnya? Jadi kalau terjadi keributan, itu bisa berkait dengan terorisme. Jadi terorisme dua berkait. Nah sekarang dukungan dana. Dukungan dana, terorisme itu organisasinya sederhana sekali. Jadi di situ ada pimpinan, ada kader aktif, pendukung pasif, simpatisan. Nah simpatisan ini banyak yang memberikan dana terhadap kegiatan ini. Jadi kalau mereka mempunyai kelompok, misalnya Sigit Kurdowi misalnya punya kelompok, dia mempunyai kelompok di sana. Yeah. Kalau intelijen menyebutnya support agent. Jadi dia mencari safe house, mencarikan uang dan seperti gitu. Dengan cara seperti apa? Macam-macam. Sekarang di Jawa Tengah itu mereka melakukan pemerasan terhadap pedagang-pedagang misalnya. Itu salah satu. Dan itu dilakukan sama jaringan teroris? Perampokan. Di Medan kan ada merampok. Kemudian simpatisan itu. Jadi kalau kita bilang teroris itu ada satu istilah. A terrorist in one side is a patriot on the other. Jadi teroris satu sisi kita melihatnya sebagai teroris, tapi di lain sisi orang melihatnya sebagai patriot kan begitu. Mereka sendiri dengan pendukungnya itu melihat mereka sebagai patriot. Nah disitulah sumber-sumber dana itu. Jadi ada perampokan, ada uang dari simpatisan. Itu sekarang Ustadz Abu Bakar Basir misalnya itu kena pasal karena memberikan masalah uang itu, iya kan? 350 juta itu. Betul. Jamaah Ansarut Tauhid kan. Aceh ya? Iya, masalah uang itu. Jadi memang seperti gitulah kehidupan di kalangan teroris itu. Oke, tapi kalau melihat dari serangan yang racun ini, apakah memang pada saat itu kebetulan tidak ada dana untuk membuat bom misalnya. Jadi dengan racun mungkin lebih murah, Iya, mungkin lebih murah itu, barangkali ya? Iya, memang seperti itu yang terjadi. Sekarang saya melihatnya Densus mampu melakukan tekanan. Memang harus seperti gitu. Jadi tekanan terhadap tindakan terorisme sehingga walaupun mereka mempunyai senjata, mereka diusahakan jangan sampai bergerak. Karena mereka yang kesulitannya sekarang dana. Karena untuk membuat sebuah bom itu membutuhkan dana, bom besar. Jadi 400-500 juta kan bukan uang sedikit untuk membuat sebuah bom besar. Jadi karena itu jangan diberi kesempatan bernafas. Hanya persoalannya sekarang Densus itu berhadapan dengan Komnas HAM kan begitu. BNPT berhadapan dengan Komnas HAM. Berarti tindakan preventif apa yang bisa dilakukan ke depannya titik dengan temunya adanya seperti apa Pak yang bisa Penyelesaian terorisme itu diantaranya tidak bisa diselesaikan hanya dengan polisi. Tidak bisa diselesaikan dengan aparat keamanan saja. Sekarang ada suatu badan namanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di mana di situ dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi salah satu pimpinan kelompok ahli, ketuanya itu Bapak Ketua PBNU Pak Agil Sirot, kemudian ada beberapa profesor, tokoh-tokoh masyarakat. Bapak juga termasuk. Jadi ini dilibatkan semua, mereka disebutnya deradikalisasi. Jadi bagaimana? Pembinaan berarti ini ya? Iya, jadi selain mereka yang sudah ditangkap dibina, kan ada 600 kira-kira mereka yang harus dibina. Kemudian masyarakat diberi penjelasan yang benar. Jadi persoalannya terorisme ini adalah persoalan hati orang. Tapi kepercayaan yang tergelincirkan. Efektif tidak ya? Maksudnya pembinaan seperti itu kan mereka adalah orang-orang yang sudah punya idealisme yang cukup kuat begitu, mendalam lah sampai mau melakukan sesuatu yang namanya jihad dalam tanda kutip ya, membunuh orang dan sebagainya. Itu kan harusnya susah untuk dirubah lagi. Ya justru itulah menjadi tantangan. Makanya itu dilibatkan di situ ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini hasilnya gimana sekarang? Bagaimana hasilnya? Ini baru aja. Ya? Jadi BNPT memang sudah bekerja, sudah mencoba mulai bergerak memimpin. Aduh ini seru Waduh. banget. Di sini emang seru banget. Terima kasih Marisa.
Aku ambil buat kamu ya Prabu sebentar. Ini Jus ini dari Metro Thank TV, you. terima kasih nih. Oke, berarti BNPT, maaf ya, BNPT Ya, betul ya? ya. BNPT ini sudah dibentuk, sudah berjalan berapa Sudah berjalan. lama? Sudah sejak bulan, sebetulnya sejak bulan Juli. Bulan Juli ya? itu- Juli tahun lalu ya? Ya, dibentuk. Hanya persoalannya di situ bagaimana pelibatan TNI di dalam Oke. kasus ini. Karena ini persoalan menyangkut hukum dan HAM. Itu persoalan. Oke, Pak, terima kasih sudah hadir di 8-11 Show. Saya terima Kita kasih. minum-minum dulu nih jus Bronasnya. Terima kasih Tommy, Terima kasih banyak. Prabu. Terima kasih. Oke, ya intinya kita berharap semoga ini cepat selesai dan bukan seperti yang orang duga, Tom, bahwa teroris ini hanya sebagai pengalihan isu saja. Ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Ya, Oke. jadi Oke, sekarang kita akan break pemirsa, sudah jam 9. Kita akan masuk ke Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Adi Show masih akan kembali untuk Anda.